Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunsana Kota Padang Panjang. Ketemu lagi bersama saya Dani Permana Putra ya, pastinya di podcast Kota Padang Panjang. Tanah, ada apa dengan tanah? Dan pastinya banyak sekali yang mungkin masyarakat mengira pertanahan itu gampang tapi susah, atau mungkin perlu diurus, atau mungkin ada juga yang bilang nggak usah gitu. Oke, dan kita kedatangan narasumber yang pastinya ini keren-keren banget. Dan yang pertama ada Bapak Yogi Maron SHMKN. Ya Pak ya. Dulu deh Pak. Selamat datang Pak dari podcast kita. Dan Ibu Maria Susanti SHMH. Selamat datang juga Ibu. Dan yang paling the best nih, paling bintang mungkin Bapak Rio De Rosa, yang mungkin lebih dikenal dengan Babe. Selamat siang Be. Selamat siang. Sehat ya Be ya? Sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan mungkin tema kita buat hari ini itu adalah tentang serba-serbi pengurusan sertifikat tanah dan juga terkait dengan jual beli, warisan dan juga hibah dan lain-lain, serta ada pajaknya juga di situ. Pertama, Babe. Gimana nih Be? Apa sih yang perlu dipersiapkan masyarakat untuk ini? Terima kasih ya. Ini udah lama nggak ketemu. Ini terkait masalah pertanahan ini memang gampang, dibilang susah enggak, dibilang apa? Gampang juga enggak, susah juga enggak ya. Yang penting tadi betul yang ditanya, kita harus mempersiapkan beberapa bahan ya. Kita membutuhkan sebenarnya ada sertifikat, ada fotokopi KTP. Ini dia yang mau bilang, ini bunyinya di apa, kita di persyaratan kita masih fotokopian, padahal kita udah digital kan. Digital ya. Artinya sebenarnya kita tetap butuh didatangkan itu dokumen, baik itu KTP si penjual dan si pembeli, lunas PBB dari objek tanah itu sendiri, terus sertifikat yang akan diperjualbelikan. Bagi rasa itu yang kita butuhkan ya, dokumen-dokumen seperti itu. Nanti sampai di kantor itu akan diverifikasi, akan kita scan. Jadi sebenarnya tadi bilangin fotokopian, memang buat mendatangkan yang aslinya kayaknya itu barang cukup berharga juga ya, ditendeng ke sana kemari. Kita butuh kopiannya aja sih hari ini, nanti kopiannya kita scan itu jadi digital. Tapi tetap kita butuhkan. Itu tadi jual beli ya. Itu kalau buat jual beli. Gimana kalau dengan hibah ataupun ada juga nih yang tanahnya mungkin warisan juga gitu. Apalagi ke Sumatera Barat nih banyak sekali nih yang warisan banyak, gimana Be? Ya, jadi betul tadi memang di peralihan hak atas tanah ini ada beberapa kategori, baik itu jual beli, transaksi jual beli melalui hibah, ada yang waris di situ. Jadi itu macam-macam model transaksi ya terkait peralihan tanah tadi, peralihan hak atas tanah tadi. Pemerintah hadir di situ untuk memastikan bahwa transaksi ini sudah legal, sudah sah. Pertama diawali melalui BPHTB tadi. Jadi kebalik tadi, kalau melalui syarat-syaratnya yang jual beli tadi udah Bapak sampaikan. Sementara kalau syarat-syarat untuk waris ditambahkan dari syarat-syarat yang tadi itu bukti akta kematian dari si yang punya tanah yang saat itu tertulis namanya di situ, terus ada KK dari yang menyatakan namanya waris, kan pasti dari surat waris juga ya. Enggak, surat waris sih enggak perlu. Cuma memang dia dari membuktikan bahwa si A, dalam konteks misalnya yang si A ini meninggal, bapaknya atau orang tua yang meninggal, mau turun waris ke anaknya, atau balik tadi yang punya tanah anaknya mau ternyata dia belum punya keturunan, malah bapaknya yang ada atau orang tuanya yang ada, kan itu kan yang mau kita buktikan. Pertama sih salah satunya memang kakak tadi itu dibutuhkan, terus nanti juga surat keterangan kematian biasanya dikeluarkan dari RSUD atau dari pihak yang berwenang ya. Mungkin itu tambahannya di luar yang apa? Kalau kita kesimpulkan mungkin surat-suratnya harus ini ya, harus boleh dibilang itu harus lengkap lah ya, dengan kejelasan dari pertanahan ini gitu ya. Selain itu surat-surat, karena surat-suratnya sudah ada nih, sudah dimasukkan. Apakah nanti harus ada pajaknya atau mungkin ada nggak usah bayar pajak atau gimana nih Be? Ya, itu dia yang menarik. Memang masalah pajak ini kayaknya pemerintah ini kok
hadir di situ gitu ya. Karena memang asumsi awalnya memang seluruh tanah di Indonesia ini memang itu kan memang tanah milik negara sebenarnya kan ya. Jadi ketika terjadi peralihan hak dari si A ke si B, baik melalui jual beli, melalui waris, melalui hibah, maka di situ untuk legalitasnya tadi memang ada namanya bukan pajak, namanya kalau di sini namanya BPHTB. Kepanjangan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ya, tanah dan bangunan tadi konteksnya kalau memang yang dialihkan tadi atau yang ditransaksikan tadi cuma sebidang tanah nggak ada bangunan, maka tanahnya aja ya yang kita pajak, yang dikenakan pajak. Tapi kalau memang di dalam tanah tersebut sendiri udah ada bangunannya, itu juga termasuk dalam apa yang alihkan gitu loh. Itu makanya namanya BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dan ini pasti pengen nanya ya, berapa sih besarnya? Iya, karena itu kan. Karena kan ada juga nih kayaknya bayar pajaknya gede nih. Nggak usah lah, nggak usah aja lah. Ini kan ada, mana tahu ada yang mungkin nggak usah bayar pajak atau mungkin pajaknya dikurangin gitu. Ada nggak? Siap. Memang jadi gini, kita coba masuk ke transaksi dulu ya. Boleh. Kalau di transaksi ini ada dua belah pihak, ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Sebenarnya yang berurusan ke pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili di BPKD di bidang pendapatan, itu konteksnya adalah BPHTB. Nanti mungkin lebih dijelaskan lagi sama Bapak Yogi, Pak Notaris ini terkait masalah PPH. Di situ ada PPH bagi si penjual. Di transaksi jual beli tadi, si pembeli dia akan datang ke tempat kita, ke tempat pelayanan kita, itu ada di Mall Pelayanan Publik yang di dekat lapangan tenis ya kalau di sini di tengah kota itu, atau bisa ke pelayanan ruang layanan pajak kita yang ada di kantor BPKD di Jalan Sultan Syahrir nomor 178 ya di Selaing Bawah. Itu bisa datang ke situ juga, bawa berkas-berkas tadi, nanti dengan petugas yang akan melayani ya, dia akan melihat dokumennya tadi. Jadi kalau masalah besaran sebenarnya kan tergantung nih gedenya berapa, ya kan lokasinya di mana, itu pengaruh tuh. Jadi dia nggak flat, dia pasti bergantung sama lokasinya, sama besarannya, terus ada bangunan apa di atasnya. Tapi yang ditetapkan melalui Perda, kita punya Perda terkait ini sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Itu Perda Nomor 1 Tahun 2024. Di situ dinyatakan memang untuk BPHTB ini pengalinya adalah 5% dari nilai perolehan objek tanah tadi. Itu yang jadi dasar kita. Ya, itu khusus transaksi jual beli. Kalau buat waris, pengalinya sih tetap sama di 5% juga, tapi itu di sini ada pengurangan. Jadi intinya pemerintah pengen melindungi ya, pengen memfasilitasi, memberi insentif kalau bagi yang waris ini, tapi warisnya juga dibacanya satu garis ke bawah, satu garis ke atas. Ya, jadi kalau anaknya dari bapaknya ngasih ke anaknya. Ya, dari bapaknya, dari anaknya ngasih ke orang tuanya, atau anaknya meninggal ngasih ke orang tua, atau orang tuanya meninggal ngasih ke anaknya. Jadi nggak berlaku ke samping, ke kiri, ke kanan, nggak berlaku ini. Dan ya, ini berlakunya buat satu garis ke atas, satu garis ke bawah. Itu di namanya NPOP-TKP. Namanya apa? NPOP-TKP ini nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Itu nilainya di 400 juta. Apa sih 400 juta itu maknanya gitu ya? 400 juta itu sebenarnya lebih ke kalau ada nih waris dari orang tua ke anak, nilainya cuma di bawah 400 juta setelah dinilai ini bangunannya ke tanahnya, nyata nggak sampai 400 juta, itu sama sekali nggak ada yang dibayarkan. Tetap keluar SSPD dari kantor kita, dari BPKD tetap dikeluarkan sebagai dokumen, tetap melapor, tapi memang nggak ada yang harus dibayarkan. Tapi kalau di transaksi tadi, Bapak lupa, kalau di transaksi juga buat transaksi yang nilai objeknya itu, nilai perolehannya tadi di bawah 80 juta, itu juga nggak kena. Gitu. Tapi kan hari gini juga
nggak ada lagi kali ya nilai objek Tanah yang gitu dia ya. 80 jutaan ya. Daripada mahal-mahal sekarang. Mungkin itu sih kalau penjelasan Dari Babe ya. umumnya ya. Kita ke Pak Yogi nih. Siap, Pak Yogi sebagai notaris, pemahaman dari masyarakat perlu Pak Yogi harus tuntut nih, atau harus Bapak harus jelaskan juga ke masyarakat nih, apalagi Dunsana Padang Panjang gitu ya. Bagaimana nih menurut Pak Yogi? Ya, terkait dengan yang jelaskan Babe tadi, itu kan menyangkut dengan BPATB ya. Jadi kalau misalnya seandainya masyarakat sekarang ini kan memandang bahwasanya kepengurusan tanah ini mungkin ada beberapa ya paradigma di masyarakat bilang kenapa sih ribet gitu kan pengurusan tentang tanah ini gitu kan. Karena memang dari awal ketika masyarakat datang ke kita, kita harus edukasi dulu. Bahwasanya ada yang harus perlu dilakukan sebelum kita proses. Yaitu tadi ke tempat Babe, BPK 2D, BPKD itu mengurus BPHTB yang tadi. Nah, pajak ini dalam arti pajak itu BPHTB sama PPH yang dibilang Babe tadi gitu kan. Nah, di mana BPHTB tadi dibayar ke BPKD, kemudian yang PPH itu dibayar ke KPP Pratama. Dalam artian ini DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Yang kalau di sini nggak ada ya, paling di Bukit Tinggi ya kalau KPP namanya. Di sini KP2P kalau nggak salah ya. Iya, masih di Bukit Tinggi Mas. Nah, kita perlu edukasi ke masyarakat karena gini, bunyinya di masyarakat yang saya pernah dengar gitu kan. Kenapa ya di notaris begitu besar biayanya gitu, biaya untuk kepengurusan balik nama atau peralihan hak tadi. Karena masyarakat tidak mengerti. Di sana kan ada dua pajak tadi, BPHTB sama PPH. Nah, kenapa saya tambahkan ini satu lagi, ada jasa notarisnya atau PPAT gitu kan. Kalau misalnya di peralihan hak atas tanah, berarti kan PPAT yang mengerjakan gitu kan. Nah, ini pun diatur dalam undang-undang. Nah, kalau notaris itu jasanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pasal 36, itu jelas di sana. Walaupun tidak terperinci dijelaskan di sana bahwasanya notaris memang menerima jasa atau honorarium. Nah, kemudian kalau di PPAT itu terletak di Peraturan Perundang-undangan Perkaban ATR BPN nomor 33 tahun 2021 ya, Bu Maria ya kalau nggak salah ya. Ya, itu diatur secara jelas di sana. Masyarakat yang mengurus untuk misalnya ke notaris itu dikenakan biaya jasa atau honorarium yang akan kita terima. Nah, di tiga ini berarti kan biayanya kalau ditotal kan cukup besar. Karena kan kita tahu sendiri kan seperti yang Babe bilang tadi, tanah apalagi di Kota Padang Panjang ini tidak ada yang di bawah 80 juta ya kalau perkiraannya walaupun sekecil apapun lah gitu kan. Nah, makanya pengurangan Babe tadi 80 juta ya. Saya rasa sih nggak ada. Nggak ada lagi ya tanah dengan harga segitu. Nah, jadi itu. Terus kita juga harus mengedukasi bahwasanya BPHTB ini yang harusnya membayar si pembeli seperti yang Babe bilang tadi. Kemudian PPH itu si penjual. Nah, tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya, kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Apakah mau bayar bareng atau mau bayar satu orang aja si pembeli atau mau bayar satu penjual saja gitu kan. Nah gitu. Nah setelah lengkap dokumennya semua, nanti kita akan cross check lagi. Itu kan yang tadi yang dibilang Babe yang kena BPATB itu kayak jual beli sama hibah, terus termasuk waris yang besarnya 400 juta pengurangan tadi ya, NPOP-nya tadi ya, Bu ya. Nah kalau bisa udah lengkap, nah nanti kita baru melaksanakan kegiatan dengan BPN-nya nanti gitu loh. Nah untuk diproses nanti goalnya itu bakal menjadi sertifikat yang baru atas nama si pembeli yang baru. Nah mungkin kalau misalnya selanjutnya itu bisa Bu Maria jelaskan gitu tentang persertifikatan. Ya betul. Berarti gampang banget lah ya gitu. Gampang. Sudah ada dari notaris juga sudah ini nanti langsung ke persertifikatan nih ya. Oke, untuk masalah persertifikatan kita bertanya dulu ke Bu Maria dulu nih. Ini gimana nih Bu? Kantor ini melalui kantor pertanahan ya, atau boleh dibilang yang berwenang lah istilah ini Bu. Ini gimana bro Ibu nih setelah penjelasan dari Pak Yogi tadi? Oh iya, terima kasih Dani. Nah terkait peralihan hak atas tanah atau yang dalam masyarakat itu familiar dikenal dengan balik nama sertifikat, itu diatur dalam sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Itu bisa terjadi karena perbuatan hukum dan karena peristiwa hukum. Kalau perbuatan hukum
Artinya si pemilik atau pemegang hak sertifikat itu melakukan suatu transaksi atas sertifikat yang dimilikinya. Itu contohnya karena jual beli, hibah, kemudian tukar menukar, kemudian APHB yang juga tadi sudah disampaikan oleh Babe dan Pak Yogi. Kemudian juga terjadi peralihan hak karena terjadinya peristiwa hukum, yaitu karena terjadi suatu peristiwa terhadap si pemilik atau pemegang hak sertifikat sehingga harus terjadi peralihan yang itu disebut dengan proses warisan. Nah, jadi ada dua proses di BPN terkait dengan peralihan hak itu atau balik nama itu karena peristiwa hukum dan karena perbuatan hukum. Nah, mungkin itu yang Oke, tadi dan Babe juga udah mengasih penjelasan juga dan syarat-syarat tertentu juga gitu. Pasti ada juga syarat-syarat dari kantor pertanahan ini. Ada nggak sih kira-kira, Bu? Iya. Nah, terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk peralihan hak atau balik nama, antara akta jual beli, hibah itu beda tipis. Beda tipis dalam artian kalau untuk peralihan hak karena jual beli diperlukan akta jual beli, untuk hibah diperlukan akta hibah, untuk tukar menukar diperlukan akta tukar menukar, kemudian untuk pembagian hak bersama diperlukan akta pembagian hak bersama. Yang keempat akta itu dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Ya, kemudian persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin memohonkan peralihan hak ke BPN itu yang pertama tentu permohonan dari pemohon atau masyarakat, kemudian surat kuasa apabila permohonan tersebut dikuasakan, kemudian akta jual beli asli, kemudian sertifikat asli, kemudian fotokopi KTP dari semua pihak yang ada di dalam akta, kemudian KK dari para pihak, kemudian SPPT PBB tahun berjalan terjadinya transaksi, kemudian SSB BPHTB seperti yang disampaikan Babe tadi, begitu juga dengan SSB PPH. Nah, kemudian persyaratan untuk hibah bedanya dengan jual beli cuman terkait dengan akta. Nah, terkait dengan waris itu terjadi ada beberapa perbedaan. Kalau terkait dengan permohonan, surat kuasa itu KTP, KK itu sama. Jadi untuk waris fotokopi KTP yang diperlukan untuk semua ahli waris, saksi, kemudian KK untuk semua ahli waris, kemudian yang diperlukan untuk pajak terkait pajak kalau diwaris hanya BPHTB karena tidak ada PPH di situ. Itu mungkin itu yang berarti kalau dan simpulkan itu ya dari Babe lanjut ke Pak Yogi, diurus dari Pak Yogi langsung ke Ibu Maria sendiri. Tapi kalau kita lihat juga pasti apapun kegiatannya pasti ada biaya. Dari tempat kantor Ibu sendiri ada juga biaya tertentu. Iya, ada. Nah, tadi terkait biaya, Babe juga udah ngomongin biaya nih, pajak ya kan. Nah, Pak Yogi juga ngomongin biaya. Nah, biasanya paradigma yang ada di masyarakat ya Pak Yogi juga nyampaikan tadi nih biayanya besar kan gitu. Nah, mungkin setelah diakumulasi memang biaya itu menjadi besar karena ada beberapa item. Yang pertama tadi pajak. Itu pajak terdiri dari pajak BPHTB, kemudian pajak PPH. Kemudian juga ada honorarium dari notaris atau PPAT. Kemudian juga ada kewajiban dari pemohon untuk membayarkan biaya PNBP. Penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan oleh pemohon di kantor pertanahan. Nah, itu besarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, besarannya itu beda-beda, tergantung dari zona nilai tanah. Karena zona nilai tanah suatu tempat atau suatu objek berbeda dengan tempat lain. Yang di pinggir jalan dengan yang agak ke belakang, itu berbeda. Jadi di BPN itu ada peta zona nilai tanah yang menjelaskan nilai-nilai tanah yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, itu mempengaruhi setoran yang akan disetorkan oleh masyarakat di PNBP tadi. Dan kita dituntut juga dari tahun 2025 kita dituntut untuk boleh dibilang itu ada terobosan-terobosan untuk kemajuan daerah masing-masing gitu. Dari kantor Ibu sendiri ada nggak sih terobosan
Dari kementerian ya. Benar. Siap. Dari kementerian. Baik, terima kasih. Untuk di Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini secara skop nasional ya. Saat ini yang menjadi target atau tugas kami di Kementerian Agraria, khususnya di Kota Padang Panjang itu ada beberapa. Karena sesuai dengan tuntutan transformasi digital, semua transaksi yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu sudah mulai beranjak menjadi transaksi digital. Mulai tahun 2021 itu beberapa transaksi yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN itu sudah beranjak ke digital. Sejak tahun 2021 itu hak tanggungan, kemudian pengecekan, kemudian surat keterangan pendaftaran tanah itu sudah dilaksanakan secara digital. Artinya masyarakat tidak perlu datang ke BPN lagi, cukup melaksanakan dengan digital. Itu sudah 100%. Tidak hanya di kantor pertanahan Kota Padang Panjang, tapi sudah di seluruh kantor pertanahan yang ada di Indonesia. Nah, target kementerian tahun ini yang akan dilaksanakan secara elektronik itu peralihan hak atas tanah. Nah, peralihan hak atas tanah yang sudah dilaksanakan secara digital dan elektronik itu yang sudah melaksanakan di Sumbar itu baru 2 kantah, Kota Padang dan Bukit Tinggi. Nah, target tahun ini kalau seandainya tidak ada halangan, menjelang hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria 24 September, semua kantor pertanahan yang ada di Sumatera Barat itu sudah launching peralihan hak secara elektronik. Itu target kementerian. Mungkin Ibu sedikit berbagi dong Bu, mungkin sedikit ngasih boleh dibilang itu bocoran lah dikit. Seandainya udah ada nih media elektroniknya, apa aja yang dipersiapkan masyarakat untuk itu? Jadi kalau seandainya untuk transaksi elektronik, masyarakat itu cukup mengakses di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi aplikasi Sentuh Tanahku ini bisa di-download di Play Store. Nah, nanti masyarakat bisa mengambil antrian online melalui aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian mengupload dokumennya melalui aplikasi tersebut. Nanti juga mengambil nomor antrian sesuai dengan janji yang sudah ditentukan melalui di aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti masyarakat tinggal datang ke BPN membawa fisiknya. Nah, nanti setelah dicek langsung keluar surat setoran ke negara sesuai yang saya sampaikan tadi, PNBP. Kemudian proses peralihan ini khusus untuk balik nama tadi itu di BPN sejak dinyatakan lengkap adalah 5 hari kerja diperlukan waktunya. 5 hari kerja itu sesuai SOP. Sudah ini banget ya, sudah singkat 5 hari sekali. kerja. Itu apakah harus pulang balik atau cukup menunggu di rumah saja gitu? Kalau 5 hari kerja itu setelah diantar, tunggu 5 hari kerja itu sudah jemput di hari di hari kerja udah selesai gitu. Oke. Dan mungkin pertanyaan terakhir juga kepada Bu Maria. Seberapa penting pertanahan ini harus dilegalkan gitu? Kalau seberapa penting atau karena disertifikatkan gitu. Ya, siap. Nah, mengingat sekarang karena perkembangan zaman yang sudah sangat begitu canggih ya, tanah itu menjadi suatu hal yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Karena semakin berjalan waktu, tanah yang tidak bertambah, manusia semakin bertambah, tentu semakin sempit, menjadi suatu nilai ekonomisnya menjadi tinggi karena antara orang satu dengan lain itu saling berebut. Jadi makanya sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun menghimbau kepada masyarakat untuk ayo mensertifikatkan tanahnya supaya bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat itu mempunyai kepastian hukum yang jelas, keamanan dijamin oleh negara. Makanya kadang masyarakat ini kami juga menghimbau nih melalui podcast ini, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat yang bahkan terutama yang 1997 sampai 2010 itu supaya dapat melaksanakan plotting digital ke BPN karena kemungkinan besar tahun 97 sampai 2010 itu belum ada digital.
belum peta pun di BPN belum belum secanggih sekarang. Ya, jadi kalau sekarang udah satelit, sudah semuanya ya. Kalau seandainya kita punya sertifikat belum terplotting petanya di peta digital di BPN, dikhawatirkan ketika ada tetangga yang ingin mensertifikatkan itu ketarik lagi bagian tanah kita. Jadi makanya dihimbau ke masyarakat untuk ayo datang ke BPN, meskipun sudah ada sertifikat, pastikan bahwa bidang tanahnya sudah terplotting di peta pendaftaran. Berarti nggak ada cerita lagi dong sertifikat yang ada tulisan tangannya, gitu ya? Nggak bisa sekarang, ya tanda tangan atau gimana gitu ya? Nggak ada. Sekarang juga itu transformasi digital lagi nih. Semua transformasi digital di BPN, sertifikat sekarang sudah dialihkan ke sertifikat elektronik. Nah, apapun pelayanan yang dimohonkan ke kantor pertanahan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang, hasilnya itu pasti akan keluar sertifikat elektronik. Nah, jadi kami juga menghimbau nih ke masyarakat yang masih pegang sertifikat analog untuk mengalih mediakan sertifikat elektronik menjadi sertifikat elektronik. Tapi mungkin ada yang kita lupa juga nih, Bu Maria. Mungkin Pak Babe dan juga Pak Yogi juga. Seandainya orang ini sudah punya dan sertifikatnya mungkin tadi beli sertifikat yang sudah lama gitu, yang tulisan tangan. Apakah prosesnya seperti yang Babe bilang? Mungkin Babe dulu. Babe bilang tadi prosesnya seperti itu gitu. Ya, kalau makanya tadi namanya bea perolehan hak atas tanah. Gitu. Itu ketika terjadi tadi transaksional di situ, ada terjadi peralihan. Tapi kalau masih sertifikatnya atas nama Dani nih, mau analog ya, mau dijadiin digital itu nggak nyangkut nggak ke Babe berarti ya? Dengan orang yang sama. Gitu. Langsung. Oh, berarti langsung ke Bu Maria juga. Iya, langsung ke BPN. Cukup tadi sih ini. Bu Maria ngomong kita menghimbau itu. Memang kita tadi menyambung apa yang ditanyain Dani tadi, seberapa penting sih sebenarnya kita mensertifikatkan tadi gitu ya. Pentingnya kita nggak bisa memaksa. Kita udah tahu nih ada transaksi si A sama si B. Walaupun kita tahu gitu ya, sebenarnya kan ini kalau kota segede ini memang walaupun nggak gede-gede amat juga, tapi kan kita nggak semuanya tahu siapa yang udah transaksi, siapa yang udah jual beli, tapi belum diurus nih secara dokumentasi. Kita nggak sampai ke situ. Tapi tahu sekalipun kita memang nggak bisa maksa untuk you udah jual beli harus diganti dialihkan sertifikatnya yang baru terbitkan ke orang yang si pembeli yang terakhir, nggak bisa juga. Makanya tadi konteksnya kita menghimbau. Kenapa tadi dengan adanya sertifikat udah dialihkan ke orang yang membeli, maka kita punya kepastian hukum kan gitu ya Bu Maria ya, udah punya kepastian hukum. Nggak ada lagi nanti sengketa-sengketa belakangan, karena kalau kita jual beli tapi nggak dialihkan, ya kan khawatirnya nanti si yang menjualnya ternyata ada apa-apa ya, ada peristiwa hukum ya kalau bahasa Bu Maria tadi. Jeleknya misalnya meninggal terus si ahli warisnya nggak mengakui itu transaksi yang kemarin, itu kan jadi sengketa nanti belakangan. Padahal mending diurus saja. Tapi balik konteksnya kita ini semua cuma bisa menghimbau ya, memastikan, memaksa nggak bisa. Oke, itu himbauan dari Babe. Sebenarnya dari Pak Yogi ada himbauan lagi nggak? Ya, sebagai notaris dari saya sih ini hanya untuk bisa meluruskan, karena kan sekarang banyak paradigma seperti saya bilang tadi, paradigma dari masyarakat bahwasanya urusan di notaris itu biayanya cukup besar gitu kan. Dan takut juga sih ke notaris itu kan. Iya benar. Jadi gini, makanya kita harus edukasi lah masyarakat itu bahwasanya sebelum urusan ke kita itu harusnya kan kita clearkan dulu nih pajaknya yang kalau ke Babe PPHTB dan kalau DJP Direktorat Jenderal Pajak itu PPH gitu kan. Nah, baik itu nanti kan kita ini kan istilah kata bisa dibilang 3 serangkai nih, karena kerjaan kita pasti saling berhubungan ya. Dan itu pasti saling apa ya? Saling butuh sinergi butuh gitu kan. Karena kalau nggak ada kita sebagai PPAT pun misalnya nggak akan jalan kerjanya Bu Maria, begitu juga Babe gitu kan. Nah, Babe pun juga gitu, kalau misalnya Babe nggak ada, kita juga nggak jalan, karena syarat dari Bu Marianya BPN sendiri harus clear dulu pajaknya PPATB-nya gitu kan. Jadi gitu. Jadi pada intinya gini lah kalau menurut saya ya,
kita menghimbau lah untuk masyarakat bahwasanya untuk urusan pertanahan ini, untuk urusan hak atas tanah lah khususnya gitu kan, tidak serumit yang masyarakat paradigmakan selama ini gitu. Nah, mulai dari mereka mungkin bisa jadi datang ke saya dulu untuk konsultasi masalah tanah, misalnya konsultasi hukum gitu kan. Nah, bisa jadi secara cuma-cuma saya berikan misalnya gitu kan. Dan nanti ujung-ujungnya nanti prosesnya bakal kita lalui bertiga gitu kan, seperti saya bilang tadi gitu kan. Nah, makanya ya paling itu sih kalau menurut saya gitu kan. Jadi istilah kata masyarakat saat ini bisa mendengarkan podcast ini dan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat gitu kan. Jadi aturannya dulu dibilang ternyata nggak seribet itu loh. Itu ya. Oh, ya gitu. Paling itu sih. Oke. Dari saya. Dari Bu Maria sendiri. Dari himbauan gitu. Kalau himbauan udah banyak kali banyak ya. dari Jadi himbau gitu ya. Tambahan boleh tambahan. Tambahan sedikit dari yang disampaikan Pak Yogi tadi, juga itu terkait dengan persyaratan untuk BPN. Kemudian kami juga perlu meluruskan nih, masyarakat taunya nih balik nama sertifikat, kemudian taunya lamanya di BPN. Nah, masyarakat taunya kan gitu ya kan, nggak tahu. Benar. Masyarakat belum tahu, mungkin belum mendapatkan informasi kalau untuk sampai ke BPN itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu persyaratan untuk memenuhinya tidak hanya di BPN saja, ada di BPKD, ada di pajak pratama, juga di notaris sendiri. Terkadang ada kondisi-kondisi khusus dari para pihak yang memang mengharuskan pula diperlukan ada persyaratan-persyaratan lain. Contoh, ada persetujuan dari anak di bawah umur yang tentu harus ada penetapan pengadilan. Nah, jadi relatif waktunya itu intinya nggak hanya di BPN. Jadi ada beberapa tempat lah, lokasi atau kantor yang memang membutuhkan waktu, sehingga setelah lengkap baru ke BPN dengan untuk peralihan hak itu 5 hari kerja prosesnya. Karena apapun itu berbentuk boleh bilang pekerja itu nggak harus instan gitu. Iya, bisa seinstan mungkin gitu. Nggak bisa instan. Oke, terima kasih banyak Pak B, terima kasih banyak Pak Yogi, dan terima kasih banyak Bu Maria. Babe nggak ditanyain buat ngasih himbauan? Boleh Babe, boleh silakan B. Enggak, Babe nggak ada himbauan sih. Babe cuma mau menegaskan aja. Tadi kita udah ngomongin angka, tadi ngomongin duit. Ya, sebenarnya semua komponen pembiayaan itu terukur. Tadi ngelihat lokasinya, kalau bahasa Bu Maria tadi ada zonanya gitu ya, ngelihat luasnya, fisiknya sebesar apa, itu terukur semuanya. Termasuk biaya di notaris sendiri juga ada undang-undang yang mengatur juga besarannya, nggak asal pengen nyebut berapa aja sih, notaris pun ada batasannya. Kalau di BPKD sendiri ini juga melalui podcast ini ya, Babe mau menegaskan aja, memang kita yang dibayarkan tadi itu semuanya ada diatur di undang-undang, dibayarkan langsung ke Bank Nagari, bank persepsi kita, nomor rekeningnya. Boleh lah bayarnya punya rekening yang lain, tapi tetap kebetulan kas daerah kita di Bank Nagari, kita bayarnya langsung ke Bank Nagari, artinya nggak nitip ke kita, dan cuma itu doang. Kenapa bilangin cuma itu doang? Bapak nggak pengen ada persepsi dari masyarakat di BPKD harus ngasih apa supaya cepat, supaya lancar, nggak ada. Kita murni beneran yang setelah kita juga ngitungnya juga ada pakai aplikasi di situ ya buat mencetaknya, dan setelah ada hasil cetakan itu disetorkan sepenuhnya ke Bank Nagari. Jadi kita nggak ada mungut apa-apa buat di kantor kita, nggak ada. Buat pegawai-pegawai nggak ada. Itu memang udah bagian dari pekerjaan kita. Nggak perlu joki, nggak perlu orang ketiga ya, Bu ya. Karena boleh dibilang dibantu pasti di perkantoran masing-masing ya, dibantu gitu. Tapi balik tadi, selama pengurusannya, pelaporannya sudah menyampaikan data dengan benar. Kalau Bu Maria tadi klaimnya bisa paling lama 5 hari, kita sebenarnya kalau semuanya lengkap dari mulai datang nih, Dani punya urusan, bahan-bahannya lengkap, menyampaikan informasi dengan benar,
Ya, dan kita nggak butuh lama buat verifikasi. Itu mungkin setengah jam kali udah selesai kalau sama kita itu. Sebentar bisa, ya? bisa Iya. kayak gitu. Oke. Iya, ini itu yang paling mau gue tambahkan nanti itu biar masyarakat juga tercerahkan. Di sana ya. juga tahu ya, di sana Padang Panjang ya, Iya, Bi ya. di sana. Oke, dan mudah-mudahan di boleh bilang ini sangat jelas sekali gitu ya, Bi ya, dan petugas-petugasnya dan masyarakat dan juga di sana jangan bandel nih. Jangan bandel kalau udah ada sertifikat, udah ini aja lah, nggak boleh ya, Bi. Harus dilaporkan secara legal ya, Bi. Rugi sendiri. Rugi sendiri karena kita nggak tahu nih, karena tanah sifatnya lama dan kita umurnya seberapa gitu. Jangan sampai anak cucu kita berantem gara-gara tanah. Jangan mewariskan masalah sama anak cucu. Nah, benar. Bahasa gitu. Oh, terima Tanah kasih. aja diwariskan ya. Tanah aja diwariskan. Masalah aja. Malah nambah sengketa nanti. Sengketa ya, benar. Oke, Be, terima kasih ya, Be. Iya. Ada teman lain, Be? Nggak ada lagi. Nggak, Oke, nggak. terima kasih banyak Pak Be udah datang juga di podcast Ya, kita. sama-sama, Terima Be. kasih juga Pak Yogi dan terima kasih juga Ibu Maria sudah datang, dan terima kasih juga nih buat Dunsana Kota Padangpanjang yang telah menyaksikan podcast Kota Padangpanjang, dan insya Allah akan ada lagi selanjutnya. Dan akhirnya saya dari Permana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.